Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Fintalks, tempat kita ngobrolin strategi keuangan dan bisnis dengan cara yang ringan dan berbobot. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas topik yang sering disepelekan. Nah, tapi sebenarnya krusial banget, yaitu analisis pembiayaan. Nah, buat kamu yang baru mulai usaha atau sedang terlibat dalam manajemen keuangan, topik ini wajib kalian simak sampai tuntas. Nah, dan hari ini saya sendirian bersama tiga narasumber saya yang kece dan bakal bantu kita gali topik ini lebih dalam. Yuk, buat narasumber bisa kenalan. Halo, aku Anifa, menjadi narasumber 1. Halo semuanya, aku Erika sebagai narasumber yang kedua. Halo, aku Ida sebagai narasumber yang ketiga. Nah, kita mulai dari yang dasar banget dulu nih. Mungkin Pak Hanifa bisa jelasin analisis pembiayaan itu apa sih? Baik, analisis pembiayaan itu adalah proses mengevaluasi kebutuhan, struktur, dan kelayakan pembiayaan suatu entitas atau proyek, baik di sektor publik maupun swasta. Jadi bukan cuma butuh uang berapa, tetapi juga dari mana asalnya, berapa biayanya, dan apa dampaknya buat keuangan perusahaan. Nah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana yang digunakan sesuai, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan operasional maupun investasi. Oh, jadi pembiayaan ini bukan cuma soal bisa atau enggaknya cari dana, tapi lebih ke strategi jangka panjang juga ya? Ya, betul. Karena keputusan hari ini bisa berdampak 5-10 tahun ke depannya. Apalagi kalau bicara soal uang jangka panjang atau pelepasan saham. Dan kalau kita bicara soal UMKM nih, analisis pembiayaan itu sering banget dilupain karena banyak pelaku usaha yang langsung ngambil pinjaman karena tergiur sama dananya dia cepet, tapi nggak mikirin tuh itu tuh benar atau enggak, terus berapa biaya bunga per bulannya, kapan jatuhnya temponya, bahkan cicilannya itu tuh dari mana gitu loh. Mereka juga sering nggak siap kalau pendapatan tuh nggak sesuai sama targetnya. Nah, misalnya nih baru buka usaha lalu langsung ambil kredit modal kerja, padahal pada arus kasnya tuh belum stabil. Akibatnya nanti omsetnya itu akan seret, terus kayak pendapatannya juga nggak akan ikut menurun. Langsung bingung nih gimana ya cara bayar cicilannya. Nah, ini nih yang nantinya bikin banyak UMKM akhirnya mereka kejebak sama yang namanya utang atau malah harus membuktikan nih sama UMKM sendiri. Padahal kalau dianalisis dulu nih ya, pakai proyeksi sederhana aja, kita tuh bisa ngeliat nih realistisnya itu seberapa dan mana yang berdampak, mana yang enggak. Jadi intinya analisis pembiayaan itu bukan cuma buat perusahaan yang udah gede, tapi kayak perusahaan yang masih kecil, ya yang mau bertahan, yang bertumbuh itu juga penting. Nah, beda lagi nih guys kalau kita lihat dari perspektifnya sektor publik ya. Di sini tuh pembiayaan itu bukan cuma urusan keuangannya aja, tapi juga menyangkut tentang akuntabilitas, transparansi dan juga dampak sosialnya juga. Nah, setiap dana yang digunakan itu baik dari APBN sendiri, pinjaman luar negeri ataupun skema KPBU itu harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik gitu. Nah, misalnya nih kita ketika pemerintah daerah itu mengambil pinjaman untuk bangun rumah sakit, nggak cukup cuma dilihat bisa atau enggak bayarnya kan, harus dianalisis juga apakah proyek ini tuh benar-benar prioritasnya, siapa yang akan merasakan manfaatnya di kedepannya, terus apakah nilainya sebanding dengan beban utangnya gitu. Nah, selain itu karena keputusan pembiayaan di sektor publik sendiri itu sering dipengaruhi oleh kepentingan politik ya, analisis ini juga dapat menjadi alat penting buat menjaga agar keputusan itu tetap objektif dan berbasis kebutuhan nyatanya, bukan karena tekanan elit atau janji kampanye ya seperti yang biasanya terjadi. Jadi analisis pembiayaan di sektor publik itu lebih kompleks karena mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, bahkan etikanya itu sendiri. Nah, kita bisa lanjut ke sumber pembiayaannya. Nah,
Mbak Erika tahu nggak sedikit soal jenis-jenis sumber dana? Jadi gini ya, yang saya tahu aja nih, sumber pembiayaan itu dibagi jadi dua, ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Nah, contoh yang internal itu biasanya laba yang ditahan dari perusahaannya, terus juga bisa dari penjualan asetnya dia, atau juga efisiensi dari semua biaya operasional perusahaan tersebut. Terus kalau yang eksternal itu biasanya dia dapat pinjaman dari bank-bank, atau enggak dia dapat dana dari para investor, atau dia bisa nerbitin sahamnya dia atau obligasi tersebut. Nah, yang penting dipahami itu tiap sumber itu punya resiko dan konsekuensinya sendiri-sendiri. Misalnya pinjaman bank ada beban bunga, investor nggak minta bunga, tapi kamu harus lepas sebagian sahamnya. Nah, di pemerintahan itu kan kita juga mengenal yang namanya pembiayaan dari obligasi daerah ya, pinjaman luar negeri atau bahkan kerjasama PPP yaitu public private partnership ya. Nah, PPP itu semacam patungan antara daerah dan swastanya gitu, buat bangun sesuatu yang penting untuk PPP itu sendiri, misalnya untuk bangun jalan tol, rumah sakit, pelabuhan, atau bandara atau yang lainnya gitu. Pemerintah itu mungkin nggak punya cukup dana atau ingin mengurangi beban APBN itu sendiri ya. Jadi menggandeng swasta untuk bantu dan investasi, tapi swastanya itu sendiri juga dapat keuntungan, misalnya dari pengelolaan selama beberapa tahunnya, semua itu butuh kajian menyeluruh juga kan. Jadi nggak bisa asal pilih ya, harus disesuaikan sama kebutuhan, terus kemampuan, tujuan bisnis juga. Ya. Nah, sekarang aku mau tahu yang lebih teknisnya. Ini Mbak Hanifah, gimana sih langkah-langkah analisis buat pembiayaan itu? Jadi langkah yang pertama itu identifikasi kebutuhan dananya terlebih dahulu, mau dipakai buat apa, berapa jumlahnya, lalu jangka waktunya itu mau berapa tahun. Yang kedua itu evaluasi kondisi keuangan saat ini. Nah, bisa dilihat dari rasio utang, arus kas, dan kemampuan bayar. Nah, yang ketiga itu bandingkan opsi pembiayaannya, baik dari sisi biaya, misalnya suku bunga, maupun resikonya, nanti dampaknya akan seperti apa. Dan yang keempat itu gunakan tools seperti NPV, IRR, dan payback period buat membantu analisis pembiayaan tersebut. Nah, saya yang tambahin sedikit ya. Jadi selain tadi nih yang udah disebutin sama Mbak Hanifah, ada juga nih yang penting, salah satunya adalah kita harus mempertimbangkan stabilitas dari arus kasnya sendiri. Jadi jangan sampai sumber dananya itu berbunga tinggi, tapi cash flow-nya itu nggak sanggup nih menutup semua cicilannya dia. Dan jangan lupakan tentang aspek rasio makro ya, misalnya untuk perubahan suku bunga BI, nilai tukar rupiahnya atau perubahan kebijakan fiskalnya juga, karena ini penting banget kalau sumber dana kamu itu dari luar negeri. Nah, sekarang kita ke bagian yang aplikatif. Misal nih ada studi kasus singkat ya. Kita bayangin ada sebuah bisnis kuliner, let's say restoran ramen pedas kekinian yang performanya lebih bagus dan pengen ekspansi ke cabang kedua. Nah, estimasi dana yang dibutuhkan, misal aku butuhin 500 juta. Nah, si pemilik punya dua opsi. Pertama, pinjam ke bank dengan bunga 10% per tahun. Terus kedua, ambil investor yang siap kasih dana 50 juta, tapi nanti minta 20% sahamnya. Nah, gimana? Menurut kalian gimana ini analisis? Nah, kalau menurut saya, kita bisa lihat dari sisi pinjaman banknya terlebih dahulu. Artinya si pemilik tetap punya 100% kepemilikan usahanya, tetapi ada kewajiban pembayaran bunga dan pokok tiap bulannya. Nah, ini langsung berdampak ke arus kas. Jadi dia harus pastikan bahwa cabang barunya itu bisa langsung menghasilkan cukup untuk menutup
cicilan. Kalau arus kasnya belum stabil, ini bisa jadi beban yang berat banget. Nah, ini beda lagi nih ceritanya kalau misalkan kita ngambil dari investor. Jadi di sini memang nggak ada cicilan per bulannya ya, beda sama kayak tadi pinjaman di bank. Jadi cash flow-nya itu dia lebih ringan, lebih mudah. Tapi kita sebagai pemilik harus rela nih berbagi kepemilikannya kita. Misalnya kalau bisnis kita lagi gede-gedenya nih, kita tetap harus merelain sih 20% itu buat si investornya. Belum lagi kalau misalkan masuknya investor ini berarti kan ada suara lain nih ya yang buat mereka mengambil sebuah keputusan. Nah, biar bisa aja nih visi misi bisnisnya tuh nggak sejalan nih antara kita sebagai pemilik UMKM dan juga si investornya. Jadi bukan cuma soal uang aja ya, kita juga harus ngerti nih gimana kita cara ngobrolnya, arah usahanya itu mau kemana nih. Nah, makanya penting banget ini untuk dilakukan yang namanya analisis pembiayaan ya. Kita bisa simulasiin kalau ambil investor berapa proyeksi keuntungan yang harus dibagi dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Terus misalnya total profit bersih dalam 5 tahun itu 3 miliar, maka 20% sahamnya itu artinya si investor dapat sebesar 600 juta. Nah, sementara kalau pinjam ke bank itu bunganya itu sekitar 10% per tahunnya dari 500 juta selama 5 tahunnya itu kira-kira total bunganya sekitar 125 juta ya. Nah, angka-angka ini tuh bisa dibandingkan, tapi itu belum termasuk dari faktor resikonya sendiri, tekanan arus kas dan nilai tambah dari investornya itu. Nah, kalau investornya itu bisa membantu buat ekspansi lebih cepat atau buka relasi bisnis, yaitu juga bagus juga ya. Nah, betul banget Mbak Ida. Dan jangan lupa karakter bisnis juga berpengaruh ya. Kalau bisnisnya padat modal dan slow return, lebih aman ambil investor. Tapi kalau cash flow-nya cepat dan stabil, utang bank bisa dijadiin pilihan yang efisien. Semua kembali ke model bisnis sendiri-sendiri, kapasitas manajemennya, dan toleransi terhadap resikonya sendiri. Berarti kalau gitu intinya nggak ada jawaban yang mutlak benar atau salah. Jadi semua opsi ada plus minusnya. Terus yang penting itu pahami karakter usahanya juga. Terus tujuan jangka panjang dan dampak dari tiap opsi pembiayaan. Berarti kita nggak boleh asal pilih karena kelihatannya gampang juga atau lagi tren ambil investor. Nah, benar banget nih. Jadi kayak kita sebagai pelaku usaha itu jangan cuma melihat sisi dana masuknya aja nih, tapi kita juga harus lihat konsekuensi jangka panjangnya itu seperti apa, baik itu secara keuangan atau secara operasional atau bahkan secara relasi antar pemilik usaha lainnya. Ya, benar banget. Pembiayaan itu bukan sekedar dari transaksi ya, tapi komitmen strategis. Harus dilihat holistiknya. Mantap ini berbicara. Semoga dari studi kasus ini para pendengar kita bisa lebih ngerti gimana sih cara berpikir kritis saat ambil keputusan pembiayaan. Nah, kita nggak boleh buru-buru, harus analisis dulu baru eksekusi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting. Ini seperti kesalahan-kesalahan umum dalam pembiayaan. Karena kadang bukan cuma soal punya dana atau enggak, tapi keputusan yang diambil. Mbak Erika bisa boleh ya, saya sedikit cerita nih tentang pengalaman. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering nih kita dapetin di lapangan itu contohnya ada overconfidence. Jadi kayak terlalu percaya diri nih. Banyak pelaku usaha yang merasa bisnis aku tuh lagi naik-naiknya nih, jadi kayak pasti akan naik terus. Sampai pada akhirnya ada pembiayaan yang sebesar-besarnya buat tetap melanjutin bisnis dia yang lagi naik-naiknya nih. Tapi dia nggak mikirin tuh itu utang ke bank, utang leasing, atau bahkan dia bisa sampai utang ke para investor. Nah, masalahnya mereka tuh kadang suka lupa diri nih. Mereka lupa nih kalau market mereka itu dinamis. Jadi begitu ada satu masalah, krisis
ekonomi, daya belinya turun atau enggak pesaing baru muncul yang lebih keren, lebih oke, cash flow-nya mereka tuh langsung anjlok juga. Terus cicilannya gimana? Tapi cicilan harus tetap jalan kan. Nah ini bisa jadi bom waktu kalau kita nggak antisipasi dari awal. Nah, setuju banget Mbak Erika. Dan satu lagi yang sering banget terjadi adalah terlalu bergantung ke satu sumber saja. Misalnya cuma andelin pinjaman bank saja. Nah, padahal kondisi bank bisa berubah-ubah atau bunganya bisa naik secara tiba-tiba. Padahal sekarang udah banyak alternatif, bisa lewat obligasi daerah, skema PPPP, crowdfunding atau kemitraan strategis. Dan diverifikasikan sumber pembiayaan itu penting banget biar nggak ketergantungan dan lebih tahan banting. Nah, kalau dari aku ini ya, kalau dilihat dari sisi sektor bankingnya, kadang ada masalah yang lebih sistematik, ya, yaitu adanya pengambilan keputusan yang didorong oleh kepentingan politiknya, bukan berdasarkan dari analisis yang sudah matang gitu ya. Nah, contohnya tuh pemerintah daerah itu ambil pinjaman dari luar negeri karena ingin cepat buat bangun infrastrukturnya di saat menjelang pemilu gitu. Tapi mereka tuh nggak hitung dengan benar apakah proyek itu benar-benar menjadi prioritasnya atau punya return sosial atau finansial yang jelas, dan apakah APBD-nya cukup kuat buat membayar cicilan-cicilan di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya setelah masa jabatannya selesai itu yang memberikan pembayarannya justru mulai berdurasi di berikutnya gitu. Nah, makanya kita penting banget punya pendekatan yang objektif, berbasis data dan berpikir jangka panjang. Bukan cuma ngikutin insting euforia pasar atau tekanan politis saat. Karena pembiayaan itu tadi yang saya tangkap bukan cuma soal dapetin dana, tapi gimana mengelola atau mempertanggungjawabkannya. Bener banget, apalagi kalau kita udah tahu nih resiko-resiko atau kesalahan-kesalahannya. Jadi kita bisa lebih hati-hati, kita lebih strategis dalam mengambil keputusan pembiayaan. Jadi nggak cuma asal ngambil, tapi kita tetap benar-benar ngitungin resikonya. Nah, intinya pembiayaan yang sehat itu kayak ngegabungin fondasi. Kalau fondasinya salah dari awal, bangunannya pasti akan nggak kuat berdiri. Pas banget juga, dan semoga setelah mendengar segmen ini pendengar kita bisa lebih kritis dan bijak dalam mengelola pembiayaan, baik itu skala pribadi, usaha maupun di level pemerintahan. Nah, kita mungkin topik terakhir ya, kita mau bahas sesuatu yang aplikatif banget, seperti tips konkret buat teman-teman pelaku usaha, profesional keuangan, bahkan mungkin pejabat publik yang dengerin podcast ini. Nah, bisa jelasin buat Oke, tips yang pertama itu, dan ini penting banget, selalu proyeksikan kebutuhan dana untuk minimal 2-3 tahun ke depannya. Banyak pelaku usaha yang cuma mikir bulan ini atau kuartalnya ini, padahal pembiayaan itu punya dampak jangka panjang. Coba dipikirkan kembali berapa kebutuhan untuk ekspansi, gaji pegawai, pembelian bahan baku, bahkan dana darurat operasional. Kalau udah punya proyeksi jangka menengah, kita bisa lebih tenang dan nggak panik dalam mencari uang di tengah jalan. Nah, terus kedua nih dari aku ya, jadi selain kita pertimbangin dampak dan baiknya, kita juga harus siap nih sama resiko terburuknya. Jadi jangan cuma optimis aja ya. Misalnya apa yang terjadi kalau penjualan turun 40% dalam 6 bulan? Apa dampaknya buat arus kas? Kira-kira kita masih bisa nggak bayar cicilannya? Ini tuh penting supaya kita tetap bisa buffer ya. Baik itu di dana cadangan maupun fleksibilitas operasionalnya. Jadi jangan sampai kita tuh bikin keputusan pembiayaan ini tuh cuma karena lagi bagus-bagusnya aja sih, terus begitu badai datang langsung deh mereka berangkat. Nah, kalau dari aku tuh tipsnya bisa untuk didokumentasikan dari seluruh proses pembiayaan itu dengan rapi dan sistematis gitu. Karena
tapi juga bentuk dari pertanggungjawabannya, termasuk dari catat pertimbangan kenapa ambil uang itu, terus apa saja analisis resikonya, dan bagaimana struktur hukumnya gitu. Nah, apalagi kalau kita pembiayaan ini melibatkan mitra-mitra ya, investor atau lembaga publik lainnya itu, dokumen yang lengkap itu bisa jadi bukti profesionalisme dan jadi alat negosiasi kita di masa yang akan datang. Lanjut nih, tips yang keempat yaitu pahami struktur modal usaha kalian dan jaga rasio utang tetap sehat. Banyak yang nggak sadar kalau rasio utangnya udah terlalu tinggi, padahal itu bisa bikin susah cari pembiayaan tambahan di masa depan. Nah, investor atau bank akan mikir 2 kali kalau struktur pembiayaannya kamu terlalu agresif. Idealnya ada keseimbangan antara modal sendiri dan pinjaman supaya resiko tetap bisa dikendalikan. Nah, mungkin tambahan mungkin ya ini dari saya pribadi, semua jangan buat ragu untuk diskusi atau konsultasi dengan mentor seperti ahli keuangan juga atau profesional pembiayaan. Kadang kita terlalu tenggelam di operasional dan lupa itu perspektif luar. Seorang mentor itu nanti bisa bantu kita juga lihat blind spot atau bahkan mungkin kasih alternatif pembiayaan yang gak kepikiran kita sebelumnya. Nah, ingat juga keputusan finansial itu punya konsekuensi jangka panjang. Jadi jangan malu untuk minta second opinion juga. Nah, tadi kan udah jelasin 5 tips suksesnya tuh kayak gimana. Bisa nih langsung sama teman-teman semua langsung praktekin. Intinya tuh tetap kita bikin perencanaan yang baik, kita tetap harus hati-hati, dan juga kita tetap harus terbuka nih sama kritik saran dari orang-orang sekitar kita. Benar guys, mau kamu pelaku UMKM, profesional keuangan, atau bagian dari lembaga publik, pembiayaan itu tetap perlu dikelola dengan bijak dan disiplin. Nah, karena biaya yang tepat bisa dijadikan akselerator, tapi yang salah bisa jadi beban berkepanjangan. Nah, setuju banget. Semoga tips ini dari narasumber kita bisa jadi pegangan praktis buat kalian semua. Nah, jangan lupa keputusan pembiayaan bukan cuma soal dapetin duit, tapi soal komitmen jangka panjang yang harus dipikirkan secara matang-matang. Nah, lengkap banget kan obrolan kita hari ini. Nah, mulai dari definisi analisis pembiayaan, jenis sumber dana, terus cara analisis, ada studi kasus juga, sampai saran umum dan tips praktis itu diberikan oleh narasumber juga. Nah, buat teman-teman yang dengerin, semoga episode kita kali ini membuka wawasan kamu terhadap pentingnya analisis pembiayaan, baik itu untuk pelaku usaha, pengelola keuangan maupun pengguna kebijakan. Nah, terima kasih buat para narasumber kita, buat Mbak Hanifah, Mbak Erika, dan Bida yang udah sharing ilmu dan pengetahuannya juga. Dan buat kamu yang suka konten kayak gini, jangan lupa follow Fintalks di platform favorit kalian. Nah, dan juga bagikan episode ini ke teman atau rekan kerja kalian. Nah, sepertinya cukup ya guys. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan seperti biasa ambil keputusan dengan data dan sekedar rasa. Bye.